Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke, di video kali ini lama Madia nggak ikut dalam menganalisa perdebatan sang debater ini. Oke, di video ini kembali Madia mau ikut-ikutan nih Bang Debater, sang debater nih, Madi ikut-ikutan ya menganalisa perdebatan sang debater dengan untuk ini lawannya ini Muhammad Dhani namanya. Oke, kita langsung aja mengikuti perdebatan yang disampaikan oleh mereka. Oke, go. Ya, saya ulangi kembali pertanyaan saya. Bagaimana pemahaman Anda tentang Lucifer yang pernah saya dengar di Alkitab? Bagaimana pengertian Lucifer menurut pemahaman Anda? Lucifer. Bapak dengar di mana itu, Pak? Saya pernah dengar di Alkitab ada menerangkan tentang Lucifer. Lucifer. Apa tulisannya? Coba dulu. Saya belum. L-U-C-E kan ada di situ. Coba Lucifer namanya atau Lucifer? Lucifer. 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 Wah, saya belum temukan ini, Pak. Di Alkitab kan ada. Tapi saya belum temukan. Tunggu dulu, sabar dulu, Pak. jangan marah-marah. Santai aja, saya nggak marah. Santai. Lucifer. Kelihatannya untuk di babak ini giliran dari Pak Dhani ini yang bertanya kepada sang debater. Tapi di sini dia menanyakan tentang Lucifer. Kalau dalam Islam itu sama dengan malaikat Azazil yang dilaknat, yang berubah jadi iblis karena dia tidak mau tunduk atau patuh kepada untuk bersujud, disuruh Tuhan bersujud menghormati Nabi Adam gitu loh. Jadi dia jadi terkutuk malaikatnya ini. Oke, kita lanjut dulu ya dialog dia. Lucifer, korek katanya sini kan. Katanya Lucifer. Kok saya belum temukan ayatnya? Tunggu. Mana tahu dia tulisannya lainnya Lucifer. Lucifer. Wah, saya agak kesulitan ini mencarinya, Pak. Belum ketemu saya. Bisa dibantu? Coba Anda perhatikan di Perjanjian Lama, Ya. di PD, tentang kisah Rasul kalau tidak salah. Itu kok banyak ini, saya rasa itu kan sudah populer itu masalah Lucifer itu. Iya, tapi saya nggak dapat kalimat langsung Lucifer. Kalau di sini dibuat ada yang bilang dia iblis, ya kan? Ada yang bilang bintang kejora, ada yang bilang cahaya. Yang mana satu nih? Makanya saya mau tanya kepada Anda, bagaimana? Apakah pengertian Anda itu Lucifer itu bermakna iblis atau bintang timur? Kan di dalam Alkitab itu kan memiliki makna yang dikatakan kontradiksi. Memang banyak saya perhatikan seperti itu. Mohon maaf, saya memang baru mempelajari Alkitab. Tapi kalau masalah agama Islam, oke, nggak masalah. Ya, berarti mungkin Bapak mau mengatakan Lucifer ini iblis saja lah kita bilangnya. Atau bagaimana? Boleh. Karena Anda saya mau menanyakan. Makanya saya katakan, saya mau menanyakan kejelasannya menurut Anda. Sesuai dengan ilmu pengetahuan Anda, apa sih makna Lucifer itu yang sebenarnya menurut Anda? Oke. Bahwa iblis itu adalah malaikat yang kita katakan dalam hal ini melawan perintah Tuhan, itu loh. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Tuhan hanya menciptakan malaikat, namun dalam perjalanannya ada satu malaikat yang dia itu kalau saya jelaskan agak panjang sih, dia sudah memakan buah pohon pengetahuan. Nah, gitulah kira-kira. Saya makan
pohon pengetahuan itu kan Adam, bukan Ya. malaikat. Kenapa Kalau- Anda katakan malaikat pula yang jadi makan pohon pengetahuan? Ya karena begini, malaikat itu secara dasar dia hanya mengikut perintah Tuhan ya. Nah, saya berargumen kok bisa malaikat ikut juga memakan pohon itu dari Kejadian 3 ayat 22. Di mana di sana dikatakan, saya bacakan Pak ya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, katanya kan, tahu tentang yang baik. Nah, di sini ada kata telah menjadi salah satu dari kita. Siapa kita yang dimaksud? Kan demikian nanti pertanyaannya. Nah, kita baca lagi, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, artinya manusia itu pada Kejadian 3 ayat 22 sudah mengetahui yang baik dan jahat. Nah, dari mana pengetahuan manusia yang baik dan jahat? Dari pohon pengetahuan. Nah, sementara di sana ada dikatakan manusia telah menjadi seperti yang salah satu dari kita, seperti itu hampirlah sempurna 100% menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, apa yang dikatakan di sana kita itu siapa? Yang pertama kita bilang Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 1 ayat 3 Allah, Roh Allah dan Firman Allah. Nah, ternyata ketiga-tiganya ini sumber pengetahuan yang baik dan jahatnya bukan dari pohon pengetahuan seperti manusia. Karena kata seperti di sana artinya hampir menyerupai ya. Nah, jadi siapa yang dimaksud? Kita lanjutkan. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selamanya. Artinya orang yang dimaksud ini adalah dia memakan pohon kehidupan juga, maka dia hidup selamanya. Jangan sampai katanya kan. Nah, siapakah yang dimaksud di sini? Hanya satu yang mendapat pengetahuannya di luar daripada Tuhan. Siapa dia? Dialah iblis. Maka dari itu di Kejadian 3 ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, artinya iblis sudah mengetahui hal itu dan sudah memakan buah itu, makanya dia katakan kau tidak mati karena iblis sudah memakan. Itulah kalau menurut apa saya gitu loh. Terus Baik, saya lanjutkan boleh? boleh lanjutkan Pak, harus dilanjutkan. Oke, karena Alkitab Anda menceritakan tentang malaikat menjadi iblis, ya kan, sesuai dengan asumsi Anda. Itu bukan asumsi, sorry. Itu bukan asumsi, tapi itu dari ayat Alkitab saya ambil. Dasarnya kan sudah ada. Kecuali dasar tidak ada, baru asumsi. Tetapi kan tidak secara spesifik. Bahwasannya itu kan sudah. Saya kan mendengarkan Anda baca di Alkitab Anda. Iya. Ya kan? Kan saya dengarkan. Kan ada rekamannya itu. Kan tidak ada Alkitab melakukan spesifikasi tentang malaikat itu menjadi iblis atau Lucifer. Kan sudah dibilang Pak. Nah sekarang siapa si Lucifer ini? Si iblis ini, mari kita lihat di Ayub 6. Ayo Ayub 6 ayat 1 ya. Saya jelaskan dulu. Ada kelanjutan ayatnya. Itulah enaknya bicara Bible. Ada ayat pendukung. Nggak perlu 16 kitab untuk menerjemahkannya ini. Ayub 1 ya ayat 6. Ayub 1 ayat 6. Pada satu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Ya. Dan diantara mereka anak-anak Allah ya. Ya, anak Allah, oke. Nah, menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis, ya kan? Ya. Jadi di dalam pemahaman Kristen bahwa saat itu di surga itu Tuhan dan beserta anak-anaknya, ya kan? Bisa dikatakan anak Allah, bukan arti anak biologis ya. Nah, anak-anak Allah itulah malaikat. Sudah di antara malaikat yang datang itu ada si iblis. Nah, si iblis ini dulu malaikat, setelah itu diberi nama dia jadi iblis karena sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, di Kejadian 3 ayat 1 tadi dijelaskan si ular. Ular itu adalah ular tua. Kalau kita dilihat di Wahyu ya, itu Pak, kitab Wahyu, itu juga dijelaskan itu Pak, mengenai si iblis atau si ular tua. Kita bisa baca di Wahyu 20 ya. Tar. Oke, di sini Madia cuma berkomentar sedikit aja ini kelihatannya. Kelihatannya hampir mirip
mirip-mirip sih dengan jalur di dalam ajaran Islam, bahwa malaikat itu yang tidak, tapi ini bedanya agak mirip tapi agak berbeda jalan ceritanya. Kalau Azazil atau Lucifer itu dalam ajaran Islam dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam gitu loh, tidak mau tunduk sujud kepada Nabi Adam, maka oleh karena itu dia dilaknat Allah, karena yang nyuruh sujud menghormati Adam itu Allah, karena dia tidak merasa hebat, dia tidak mau sujud, makanya dia berubah, malaikat ini berubah jadi iblis gitu loh. Dulu dia namanya Azazil, malaikat Azazil. Nah makanya dia dilaknat, makanya dia jadi iblis yang ditugaskan untuk menggoda manusia. Itu ceritanya kalau dalam ajaran Islam. Tapi kalau dalam posisi sang debater ini, memang kelihatannya dia berdosa juga, jatuh berdosa juga. Cuman sebab-sebabnya dia berdosa itu apa gitu loh yang mendasarin sampai iblis, malaikat ini bisa berubah jadi iblis juga, itu apa yang mendasarin itu belum terungkap di sini. Oke. Nah, biar jelas kita semua Pak, di Wahyu Allah, di Wahyu ini Wahyu 20 ayat 2, 20 ayat 2. Ia menangkap ular, si ular tua itu yaitu iblis dan setan. Ada. Artinya iblis dan setan itu itulah si ular tua. Ayo lanjut Pak. Jadi bukan asumsi Pak ya, karena ayatnya ada. Ya, tetapi kan Anda mengatakan ada dua. Pertama, Anda kelompokkan anak Allah dengan iblis. Ya kan, berarti kan ada dua subjek itu. Sebenarnya itu bagian dari kelompok besarnya namanya anak-anak Allah. Tetapi anak Allah itu ada satu yang memberontak, itu yang membangkang, namanya si iblis. Terserah itu pemikiran Anda, tetapi secara analogi ilmiahnya ya, kalau dibaca dengan analogi ilmiah itu menunjukkan dua subjek, ya kan? Memang bukan dua subjek Pak, tapi banyak, karena di situ anak-anak itu kan jamak. Nah, ya. Antara anak-anak Allah itu ada salah satunya iblis. Misalnya anak-anakku ada 10. Di antara salah satu anakku ada namanya si Simon. Gitulah kira-kira itu. Ya, oke. Bahkan Anda mengakui ada anak-anak Allah tadi, yaitu malaikat dan iblis. Ya kan, itu maksud Anda kan begitu. Ya. Kemudian ditambah lagi setan. Ya. Nah, yang Anda katakan ular yang paling tua. Ya, betul. Nah, si iblis ini dia tidak hanya mempengaruhi manusia, tapi mempengaruhi juga malaikat lain. Nah, itu di Wahyu 12 itu kalau salah ya, untuk saya lihat dulu ya. Di mana dikatakan di sana, bentar, dia menarik sepertiga dari para bintang-bintang atau malaikat itu ya. Nah, ini. Wahyu 12 ayat 4, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke bumi. Jadi, dan naga itu berdiri dalam perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Jadi di sini bahwa iblis itu juga menggoda para malaikat juga, Pak. Jadi bukan hanya dia yang dibuang ke bumi, iblis dan sekutunya. Makanya kita sering dengar ada iblis, ada setan, ada jin, ada hantu belau. Kira-kira gitulah. Kalau Anda mengkaitkan, berarti kan Anda katakan makhluk tersebut, baik iblis, ya kan, adalah satu bangsa, kan begitu? Atau begini? Ya kan, dari satu keturunan, dari anak-anak Allah. Dia bukan keturunan itu Pak, tapi diciptakan, sehingga boleh dikatakan dia anak Allah, bukan anak biologis. Kalau dia diciptakan berarti kan ada dua subjek. Kalau dia satu ciptaan, berarti satu subjek saja. Mungkin dua, walaupun banyak jenisnya. Ya. Contoh manusia kan satu, tetapi turunannya banyak, makanya dikatakanlah kita ramai-ramai. Ya. Jadi umatnya kan begitu. Ya, berarti itu dipahami. Kita bilang malaikat lah. Oke, terus. Kan enggak, bukan saya, Anda. Kalau kami sih tidak, pemahaman Islam kan beda. Saya ingin mengetahui pemahaman Anda dulu.
Ya, tentang iya, iya. lucifer tadi. Oke, iya. Makanya saya katakanlah itu malaikat. Nah, satu subjek. Oke. Terus, Makanya saya tanyakan, kalau memang satu subjek, kemudian subjek itu berubah sifat menjadi iblis, iya kan? Betul? satu subjek banyak objek. Terus, Ya, satu subjek jadi berpecah menjadi berbagai macam sifat, yaitu sifatnya ya, iblis. ya bukan Kan berpecah. Tapi dia ketika ciptakan satu subjek banyak objek. Nah, terus salah satu dari objek itu itulah yang membangkang namanya iblis. Terus, Ya, itu kan menurut Anda, menurut Alkitab ya, Anda. itu Ya, mohon maaf, menurut Alkitab Anda. ya, ya, terus. Nah, saya tanyakan, original dari kitab Anda yang menjelaskan kepada manusia di muka bumi ini, ya, original kitab Anda yang menjelaskan kepada manusia di muka bumi ini, bisakah diuji secara ilmiah kebenarannya, Loh, originalitasnya? kenapa tidak? Nah, coba bagaimana Anda bisa menjelaskan kalau original? Kenapa? Mohon maaf, ya saya potong dikit. Kenapa saya katakan tidak original? Karena di Alkitab yang saya perhatikan itu lebih banyak, lebih dominan adalah ya analogi penulis. Coba Anda perhatikan. Begini Pak, Nah, kita bicara original karena ada kitab-kitab tuanya. Demikian kan? ya, Nah, ya Makanya- sudah. Bahwa kitab maksudnya begini. kami, sebentar. bukan, bentar dulu, yang dipotong dulu. Awal. Belum Nah, selesai. silakan. Ya. Silakan. Nah, jadi kitab-kitab tua yang ditemukan di tanah apa sana 1001 malam sana sampai katakanlah Timur Tengah sana itu sudah membuktikan bahwa benar kitab suci kami ada dasarnya. Kan demikian. Bahkan kitab-kitab tua itu tidak pernah dibakar, tidak pernah kami katakan hilang, masih ada. Jadi kalau bicara originalitas bahwa kitab suci kami itu masih ada kitab tuanya. Nah, mungkin Bapak mau menggugat kitab tuanya. Kan demikian. Karena tidak ada lagi manusia yang hidup ketika menemukan kitab-kitab tua tersebut. Nah, saya jawab secara ilmiah karena kita ini adalah orang hidup di dalam zaman sekarang atau katakanlah setelah kitab-kitab tua itu tiada, maka kitab tua itu secara ilmiah dianggaplah itu sebagai sumber dari sumbernya kitab suci yang ada sekarang. Oke, silakan apalagi Pak. Makanya saya tanyakan tadi, sekiranya itu ya yang Anda katakan kitab itu masih ada originalnya, tetapi faktanya kitab yang tertulis di dalam Alkitab originalnya saya belum ada lihat. Yang namanya original, salinan original ya, setiap ada original kan ada salinan originalnya, Ya, bukan terjemahannya. iya. Ternyata yang saya perhatikan, yang saya download di Alkitab Lai ini, itu ternyata itu terjemahannya. Yang mana originalnya itu mana? Oke, di sini Madia akan mencoba untuk menggarisbawahin maksudnya dari Padani ini, kitab Perjanjian Baru yang sekarang itu terjemahan di bahasa Indonesia itu mengapa tidak ada aslinya gitu loh, mengapa tidak disertakan aslinya ya. Itu sebenarnya itu aja yang ingin ditanyakan oleh Padani gitu loh. Sehingga dia mengatakan original maksudnya aslinya gitu loh, mengapa tidak ada disertakan atau kemana patokannya, sehingga mudah apabila terjadi pembahasan seperti Lucifer tadi kan. Artinya bila dicek ke jalur kitab yang original pada kitab Perjanjian Baru itu bisa langsung dicek dan satu pembahasan itu temanya itu enggak, pembahasannya akhirnya tidak terlalu membuyar atau macam-macam analisa atau macam-macam topik bahasannya tuh bisa nggak sama gitu loh, biar seragam aja gitu, maksudnya itu maksud Padani ini. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, begini Pak. Akan begitu. Ya, Yang namanya original kan ada salinan original. Setelah ada salinan original, baru ada terjemahan.
Ini tahu-tahu muncul terjemahan. Kan aneh, kira logikanya di mana? Nah begini Pak, Bapak sudah mengakui bahwa yang Bapak baca itu kan Alkitab terjemahan lain. Ya, Tapi Bapak coba cari namanya Alkitab bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Ada kok Pak. Jadi untung Bapak akui bahwa Bapak hanya membaca lain punya ya. Saya aja di depan saya ini Alkitab Sabda, saya buka, saya lihat di sini ada bahasa Ibrani, Hebrew, ada bahasa Yunani. Sehingga saya bisa mengerti, bahkan kodeksnya pun ada dengan nomor-nomor. Saya kasih linknya nanti sama Bapak setelah kita diskusi. Tolong Bapak buka sajalah, di situ lengkap ya. Nah, apalagi Pak? jadi yang Anda katakan tadi dari kitabnya Yunani, ya kan, baik bahasa Yunani, baik bahasa Armania, ya kan, baik bahasa Ibrani kuno, ya, itu dapat saya terus terang aja mendapatkan kiriman-kiriman dari medsos tentang apa tulisan-tulisan tersebut. Saya akui, saya nggak punya yang bisa mendownload itu, saya hanya bisa mendownload Alkitab. Kalau yang nanti saya kasih Bapak link, nanti saya kasih Bapak ini, di download langsung diklik aja langsung terbuka itu. Ya. Dan itu dicatat sesuai salinan aslinya yang sekarang ada di Rome, di Vatikan, sama dengan yang di Israel itu sendiri. Tidak ada diubah itu. Kalau diubah marahlah Yahudi, marahlah apa itu Yunani Rome itu ya. Ayo lagi Pak. Makanya saya heran antara Alkitab yang lain yang saya perhatikan dengan Alkitab Yunani yang berbahasa Yunani dengan Ibrani, sinerginya tidak ada. Justru banyak kontradiksi. Apa yang membuat Bapak mengatakan tidak ada sinerginya? Contohnya apa bahasa Ibraninya? Terus apa bahasa Indonesianya? Biar kita carikan. Contohnya aja ya. Satu yang saya ungkapkan masalah nama Theos. Ya, Theos. Kenapa Theos? Kemudian di dalam dia ada juga mengatakan Allah. Kan aneh juga kan? Gimana itu? Itu begini Pak. Bagaimana kalau macam sebentar saya jelaskan. Kalau di dalam Al-Quran jelas Allah ya Allah. Jadi segala bangsa, segala suku, ya kan, di dunia ini, setiap manusia yang di dunia ini yang mengakui Islam, dia pasti menyebut Allah. Nggak ada bahasa yang lain. Nah, sudah. Oke, silakan. Di dalam bahasa yang penting Anda paham dulu maksud saya. Udah tahu saya. Jadi Pak, kenapa orang di Indonesia menggunakan kalimat Allah? Karena itu sesuai dengan unsur serapan yang sudah ditetapkan di dalam EYDE atau di dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Dan semua kaidah-kaidah penerjemahan Alkitab sekarang lah itu sudah sesuai dengan... Saya potong dikit. Ini bukan cuma Indonesia loh, maksud saya seluruh dunia. Ya seluruh dunia. Umat Islam tetap menyebutnya Allah. Nggak ada satupun umat Islam di dunia yang mengatakan selain Allah, nggak ada. Sebentar, saya ada tamu, sebentar. Mungkin maksudnya Pak Dhani di sini dia menanyakan mengapa di dalam kitab Perjanjian Baru itu memakai nama Tuhannya itu Allah gitu loh. Kenapa tidak memakai nama di kitab aslinya sendiri, nama Allah Tuhan itu gitu loh. Kan ada sendiri di kitab Ibrani itu namanya bukan Allah, nama aslinya Tuhan itu gitu loh. Theos segala atau Elohim atau Yahweh, kan itu kan ada semua di dalam kitab nama Tuhan. Mengapa memakai Allah gitu loh? Memang Allah itu dalam bahasa Arab. Memang ajaran Nasrani memang sudah ada sejak zaman dulu juga di Arab. Cuma kan yang jadi masalah itu kan ada sendiri kitab Perjanjian Baru itu asal aslinya, kitab aslinya gitu loh. Mengapa dia tidak memakai bahasa sendiri gitu loh? Seperti Al-Qur'an kan bahasa Allah itu kan di Al-Qur'an sudah di mana-mana seluruh dunia sama gitu loh. Sehingga kualitas kitab itu sudah kelihatan betul anunya gitu loh. Originalnya tuh kelihatan banget gitu loh. Kalau suatu kitab aslinya tuh nggak dipakai nama Tuhannya, tapi mengikuti nama-nama kitab, nama-nama Tuhan di terjemahan gitu loh.
misalkan nanti diterjemahkan dalam bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa bahasa daerah masing-masing, bahasa suku-suku, akhirnya kan nama Tuhannya kan bisa beda-beda gitu loh. Itu yang mau dijelasin, ditanyakan oleh Pak Dani ini gitu loh. Bagaimana nanti jawaban sang debater ini untuk menanyakan apakah boleh nama Tuhan itu berbeda-beda gitu loh di dalam kitab terjemahan Perjanjian Baru itu, apakah boleh gitu loh. Karena kan ini kan menyangkut karakteristik atau identitas suatu kitab gitu loh. Apakah harus nama itu sembarang aja nama Tuhannya gitu loh, membuat di dalam nama kitab itu gitu loh. Makanya kita dengar dari sang debater ini mau menjelaskan kitab tersebut, apakah boleh nama Tuhan di dalam kitab Perjanjian Baru itu sembarang aja, artinya terserah diterjemahkan apa aja nama Tuhan itu, yang penting Tuhan itu mengerti gitu loh. Apakah begitu gitu loh. Kalau dalam Islam kan sudah satu aja, Allah ya Allah gitu. Nggak bisa diterjemahkan ke nama lain, walaupun diterjemahkan dalam bahasa daerah, bahasa Indonesia ataupun bahasa apapun, tetap Allah itu harus ada dilampirkan gitu loh. Nah, kalau sedangkan di kitab Perjanjian Baru kan ini mengikuti terjemahan lokal gitu loh. Kenapa seperti itu gitu loh? Apakah tidak mempengaruhi kualitas kitab Perjanjian Baru itu sendiri gitu loh? Oke, lanjut dulu ya. Halo, lanjutkan Pak, lanjutkan. Oke, saya sambil minum, nggak bisa merokok. Silakan. Aja. Jadi seluruh dunia dalam Islam ya tetap memanggilnya Allah, itu salah satu. Nggak ada kan umat Islam di dunia ini Anda perhatikan yang memanggil selain daripada nama Allah. Ya, sekarang original tidak ada. Sebentar. Kalau di Alkitab kan tidak ada. Coba. Bentar. Kami orang Kristen diberikan Tuhan adanya yang namanya free will. Kebebasan kami untuk berpikir, ya kan? Karena Tuhan kami mengerti seluruh bahasa yang di dunia ini. Ketika orang Ibrani menyatakan Tuhan itu dalam kata Yahweh, Elohim atau Adonai, maka di dalam ditranslate ke dalam bahasa Indonesia menjadi Allah, Tuhan, itu kami tidak pernah, Tuhan kami paham itu Pak. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang serba maha. Dia mengerti apa yang diucapkan oleh umat-umatnya. Jadi kami tidak perlu harus mengatakan Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tidak. Itulah kelebihan kami mungkin dari orang-orang Bapak. Kalau orang-orang Bapak saya tidak mengerti apakah Tuhan itu Tuhan yang Bapak sembah. Nanti bagian saya bertanya ya sudah silakan. Apalagi Pak? Oke, saya lanjut lagi. Oke, saya akan garis bawahi dulu ya. Oh, berarti dalam ajaran Kristen itu ya, berarti nama Tuhan itu terserah aja. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti ngikutin bahasa lokal. Nama Tuhannya tidak perlu ngikutin bahasa Ibrani atau Yunani gitu ya. Karena dengan anggapan sang debater ini boleh gitu loh katanya. Oh, begitu, saya baru tahu Pak. Oke, makasih informasinya. Berarti nama Tuhan setiap negara atau misalkan diterjemahkan dalam bahasa Afrika mengikuti nama Tuhan Afrika gitu ya. Nanti diterjemahkan di daerah mana gitu, daerah India, berarti nama Tuhannya sesuai dengan di India sana. Oh begitu ya, kita Perjanjian Baru ya, artinya boleh dinamis gitu ya, nggak perlu saklek dalam kitab asalnya gitu ya. Oke, makasih Pak sang debater informasinya. Ya. Anda mengatakan Tuhan Anda segala tahu, sama juga kami juga segala tahu. Tuhan kami segala tahu, bahasa apa saja, jangankan bahasa manusia, bahasa hewan aja kan tahu. Tetapi manusianya sendiri yang harus ya, yang mengerti. Ini kan untuk manusia, bukan ya, nanti, kita kan bukan Tuhan. Nanti itu bagian saya bertanya Pak. Nanti itu ya. Bagian saya bertanya setelah ini. Yang lain saya tanyakan. Nah, ya kan? Berarti saya bisa menyimpulkan ternyata Alkitab, ya mohon maaf, tetapi ini fakta, Alkitab tidak memiliki jati diri. Loh, Alkitab itu adalah tentang bahasa. Sebentar Pak. Oh, saya kan bertanya, Anda kan menyuruh saya.
Ya, makanya saya menjawab. Apa betul? Jangan dijawab dulu, pertanyaan belum selesai. Pertanyaan saya, apakah benar Alkitab memiliki jati diri? Nah, bahwa Alkitab kami, sebentar, Alkitab kami itu adalah Alkitab yang memiliki jati diri, Pak. Kenapa? Bahwa Tuhan pertama sekali hadir di surga terus kepada Adam. Anak cucu Adam itu pertama sekali menggunakan bahasa Aram, bukan bahasa Arab. Setelah itu, dalam perjalanannya terjadilah yang namanya penyebaran firman Tuhan. Pada saat itu digunakanlah bahasa internasionalnya saat itu Yunani, ya kan? Nah, kemudian dan bukan bahasa Arab. Jadi dua kali penurunan kitab suci, bahkan kitab suci KB 66 tidak ada yang menggunakan bahasa Arab. Kemudian setelah itu ada Tuhan datang lagi yang mengaku hanya tahu bahasa Arab, itu di luar konteks ajaran agama kami. Kalau agama kami, Tuhan itu mengerti seluruh bahasa di dunia. Itulah sebabnya ketika zaman kisah para rasul, diutuslah rasul-rasul dengan dibekali Roh Kudus sehingga mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa di dunia. Bahasa-bahasa di dunia di kisah para rasul 2 ayatnya yang ke-11. Tunggu saya bacakan ya. Saya bacakan, Pak. Sabar. Kisah para rasul 2 ayatnya yang kisah para rasul 2 ya, ayatnya yang ke-11. Di sana dikatakan seperti ini, Pak. Saya bacakan ya, sebentar. Baik orang Yahudi maupun pengamat agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan, ya kan? Artinya Oke, di sini kita bisa cek nama-nama Allah atau Tuhan dalam dialek yang awal sama sekali, yaitu dalam bahasa Aramain. Dalam bahasa Aram itu di Abraham itu untuk nama Tuhan Elah atau Elaha gitu loh. Elah atau Elaha itu dalam nama Tuhannya. Kemudian Elah ini ada dalam bahasa Ibraninya Elohim, kemudian dalam bahasa Arabnya Allah gitu loh. Nah, kemudian dari jalur atas Ibrahim ini turun ke jalur Nabi Musa, kemudian menjadi Yahweh. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 nama Allah yang sejak dari zaman Nabi Abraham sampai Nabi Muhammad SAW ini ada 4 jalur gitu loh. Oke, kita lanjutkan dulu ya dialog sang debater ini. Setelah Yesus naik ke surga, disuruhlah memberitakan berita ini sehingga seluruh dunia bisa mengerti Injil ini, termasuk orang-orang Arab, termasuk yang namanya Noval dan juga pendeta-pendeta yang ada di Arab, sehingga mereka bisa berbahasa Arab. Tetapi identitas pertamanya bukan bahasa Arab, tetapi bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Oke, lanjut, Pak. Nah, Anda mengatakan bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Oke, ya, Ibrani dan Yunani. Sekarang saya tanya, teks original dari kedua bahasa tersebut di dalam Alkitab ternyata tidak ada. Mana? Tidak ada. Justru, mohon maaf, saya pernah berbicara dengan Rabi Kudit Ibrahim. Dia bikin Alkitab pakai bahasa Arab, ya kan? Nah, kemudian si Lai Tan Liu, saya juga pernah bicara berjam-jam dengan dia, lebih dari belasan jam. Itu langsung berdialog langsung itu pakai WA. Nah, kemudian dia berusaha juga ingin menciptakan Alkitab menggunakan bahasa Arab. Saya juga bangga sebagai umat Islam. Ternyata bahasa Arab, ya, bahasa Arab itu kan bahasa Al-Quran. Loh, ya. Pak, bahasa Arab itu adalah bahasa orang-orang di tanah Arab, bukan bahasa Al-Quran, Pak. Lebih dahulu ada orang-orang di tanah Arab, baru Al-Quran turun. Lebih dahulu Alkitab di dalam bahasa Arab, baru Al-Quran turun.
fakta menyebutkan Oke, saya bahwa ralat dikit. ketika Saya ralat. Khadijah, pamannya Saya Khadijah, ralat. itu kan orang Saya ralat. Kristen. Nah, Saya ralat. ya, Saya ralat. Hmm. Al-Quran menggunakan bahasa Arab. ya, kalau itu benar. Kan begitu. Al-Quran menggunakan bahasa Arab, itu maksud saya. Ya, Jadi benar. konotasi pemikiran saya ke sana loh. Jangan Anda pelintir. Bukan saya pelintir, memang Bapak mengatakan Ya, bahasa betul, Tuhan tapi itu kan- bahasa Arab. Seharusnya kan konotasi pemikiran saya kan Anda katanya paham. Loh, Jadi- saya paham. Karena betul orang-orang muslim mengatakan bahwa bahasa surga adalah bahasa Arab. Dan itu di hadisnya juga ada. Saya sudah bicara sama Zulkifli M. Abbas. Itu seorang Oke, ini saya garis bawahi dulu ya. Memang nama Elah itu dalam jalur Nabi Abraham yang paling atas, nenek moyangnya para nabi dan rasul ini Elah asal anunya. Nah, kemudian ejaannya itu dari El atau Il. Itu dalam bahasa Arab itu Elah atau Elaha gitu loh. Dalam dialeknya Elah atau Elaha itu nama Allah. Nah, di Mesopotamianya. Nah, kemudian di dalam bahasa Arabnya memang Allah, dan nama Allah ini kemudian jadi hak paten untuk Al-Quran, hak paten Al-Quran pada saat ini. Memang nama Allah sebelumnya sudah ada, sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Kalau untuk nama di kitab Nabi Musa itu kan ada bahasa Ibrani dan Yunani gitu loh. Nama Tuhannya itu ada Elohim dengan Yahweh, itu tergantung pemakaian dari perjanjian baru dan perjanjian lama itu sendiri gitu loh, dari kitab Taurat dan Injilnya itu. Nah, yang jadi persoalan adalah identitas dari kitab perjanjian baru ini gitu loh. Kenapa dia tidak memakai makna Yahweh? Tapi sang debater tadi sudah mengasih tahu juga bahwa terserah aja, kalau namanya Tuhan kan maha mengetahui bilangnya. Tahu. Jadi tidak masalah biar nama Allah pun di dalam kitab perjanjian baru tidak ada masalah. Oke, kalau itu sih saya nggak terlalu ngambil bahasa garis bawah ya. Oke, kita lanjut dulu percakapannya. Ustaz, saya bicara sama si Nanda, Ustaz. Betul. Tetapi tidak pernah bahasa Arab, tidak pernah bahasa surga lebih dahulu daripada orang Arab itu hadir. Tidak pernah Al-Quran lebih dulu datang daripada orang Arab itu hadir. Tidak pernah itu, Pak. Kita lihat Ya, urutan betul. sekarang. Ya. Benar. Dan Al-Quran bahasa- itu setelah Dan bahasa pertama para nabi bukan bahasa Arab, tapi bahasa Aram atau Ibrani. Seluruh nabi-nabi yang ada di Al-Quran adalah nabi-nabi Arab, Ibrani, kecuali Nabi Muhammad. betul sekali pernyataan Anda. Makanya Bapak harus bertanya, kenapa Al-Quran tidak bahasa Ibrani? Ya kan? Oke, di sini Madia akan menjelaskan dulu kepada para pendengar dan penonton saudara-saudara sekalian bahwa memang kitab-kitab suci yang Allah atau Tuhan turunkan ke dunia itu tergantung dengan nabi pembawanya dan tempat di mana dia diturunkan gitu loh. Sehingga bahkan nama Allahnya pun itu berbeda-beda gitu loh. Nama Allah berbeda tapi dengan satu orang gitu loh. Itu Allah, itu nama Tuhan itu sendiri gitu loh. Tuhan pencipta itu sendiri sebenarnya satu wujud aja. Cuman namanya aja yang berbeda. Kalau fisiknya Allahnya, Tuhannya ya sama gitu loh. Semuanya sama, baik nama Tuhan Elah dalam bahasa Arab, Tuhan Allah dalam bahasa Arab, Tuhan Elohim namanya itu dalam bahasa Ibrani, terus Musa dalam Yahweh dalam Tuhan bahasa Yunani. Nah, jadi kalau saya nilai semua sama, nama Tuhan itu sama, tergantung Tuhan mengutus rasulnya dan kitabnya yang dibawakan itu gitu loh. Makanya beda-beda nama Tuhannya itu gitu loh. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, nabinya orang Arab. Nabinya orang Arab. Iya. Iya kan? Ketika Tuhan berfirman kepada si Musa, apakah bahasa Arab? Kan tidak. Betul. Ya sudah, Karena sesuai dengan bahasa dia. Kenapa di dalam Al-Quran tidak disebutkan itu Yahweh, tetapi dirubah namanya menjadi Allah? Karena bahasa Arab.
Oke, di sini kembali Madia tegaskan ya. Memang kitab-kitab suci itu dari zaman ke zaman itu Tuhan menurunkan itu dengan aneka macam sesuai dengan kebutuhan di daerah itu sendiri gitu loh. Kalau di dalam keturunan Nabi Ibrahim itu kan bahasa Aramain dalam kitabnya dalam bentuk suhuf-suhuf, ya kan. Nah kemudian diturunkan kepada Solomon dalam bentuk Mazmur atau Mazmur itu kan tergantung Tuhan menurunkan kemauannya di mana dia menurunkan, maka nama Tuhannya pun berbeda gitu loh sebutannya. Tapi dengan wujud atau orangnya yang sama, dengan wujud atau makhluk apa bukan makhluk, penciptanya itu sama. Tuhannya sama, orangnya sama gitu loh. Jadi tidak beda-beda. Allah, Elohim, Yahweh itu semua sama. Itu satu pencipta semua gitu loh. Tidak beda, tidak empat, bukan empat orang itu. Itu dengan satu wujud yang sama. Wujud yang sama dengan sifat yang sama, cuma namanya yang berbeda gitu loh. Namanya aja. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau Bapak bilang seluruh dunia menggunakan bahasa yang sama, contohnya menyebut Allah ya Allah di Inggris ya Pak. Nah, ketika Allah menurunkan Taurat, Injil dan Zabur, itu tidak dikenal kata Allah, tetapi Yahweh. Kenapa tidak Yahweh di dalam Al-Quran? Oh. Nah, ini kan makanya saya katakan Allah menurunkan ayat firman Tuhan kepada bangsa Arab, ya kan? Makanya original teksnya menggunakan bahasa Arab. Oke, mungkin sebelum Al-Quran turun di tanah Arab yang dibawakan Nabi Muhammad, itu di seluruh dunia sebelumnya pasti memakai nama Elah. Kalau sejaman dengan Ibrahim, sejaman dengan Nabi Abraham pakai Elah. Nah kemudian sejaman dengan jalur Nabi Daud, Nabi Solomon, Nabi Musa, Nabi Isa, nah itu ada dua bahasa kan, ada bahasa Ibrani sama bahasa Yunani. Nah itu nama Allahnya, sebutan untuk Allah itu berbeda-beda gitu loh. Ada Elohim, ada juga dengan Yahweh gitu loh. Jadi dan itulah yang berkembang pada saat itu gitu loh. Tidak ada nama Allah karena nama Allah populer sejak adanya Al-Quran Karim datang gitu loh. Makanya hak paten nama Allah itu memang Al-Quran punya gitu loh. Karena buktinya yang dulu tidak ada gitu loh. Tidak ada nama Allah itu gitu loh. Makanya di situ yang perlu digarisbawahi dulu untuk sang debater. Oke. Saya nanti Saya kan Anda perlu pahamin dulu. Ya kan? Karena Allah menurunkan kepada yang namanya Muhammad itu nabinya dari bangsa Arab, maka digunakanlah firman itu ke dalam bahasa Arab. Oke, makanya jati diri tetapi untuk sebutan Allah bahwa sejak semula bangsa Yahudi atau orang Yahudi dikatakan Yahweh, bangsa Yunani disebut Theos. Kenapa jadi berubah menjadi Allah? Itu harus Bapak cari tahu. Kok saya yang mencari tahu, seharusnya Anda lah, karena nabi di dalam Al-Quran tidak pernah yang pertama dari Arab, tidak ada itu, selalu dari Yahudi. Betul sekali. Makanya coba ketika mereka logika kamunya saja. Ketika mereka menyebut nama Tuhan dengan sebutan apa? Tidak, orang Ibrani tidak mengenal kata Allah, yang ada adalah Yahweh, Adonai, Elohim. Anda bisa bicara ilmiah nggak? Itu ilmiah Pak. Nah, ya kan analogi ilmiahnya. Menurut jidat kita sama Pak. Jadi saya juga sama. Ya kan? Oke. Makanya saya katakan karena firman Allah diturunkan kepada bangsa Arab yang bernama Muhammad dan menggunakan bahasa Arab, sementara nabi-nabi yang lain menggunakan bahasa Ibrani atau Yunani yang Anda katakan tadi. Bapak katakan Anda mengatakan begitu. Bahwa di seluruh dunia Bapak katakan menyebut nama Allah itu Allah sama. Sementara Ibrani masih ada sampai sekarang, Yunani masih ada sampai sekarang.
Oke, dua bahasa itu. Oke, di sini perlu di Madia sampaikan dulu untuk penyebutan nama Allah itu saat ini sejak zaman Nabi Muhammad itu diutus di tanah Arab sampai sekarang itu nama Allah khususnya pemeluk agama Islam itu memang memakai nama Allah, tidak ada berbeda-beda gitu loh. Nah, kemudian untuk jalur di luar ajaran Islam itu Allah nama Elohim atau Yahweh mungkin masih ada di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani yang masih menggunakan bahasa itu, terutama di wilayah Israel sana, bahwa Yahudi itu memakai nama Yahweh atau Elohim gitu loh. Tapi untuk keyakinan dan kepercayaannya itu bangsa yang masih memakai guna Elohim dan Yahweh itu Islam mempunyai catatan tersendiri untuk mengenai keadaan Yahudi dan Nasrani yang masih memakai kata Elohim dan Yahweh itu dilihat dari bagaimana dia sekarang keabsahannya itu, kebenaran ajaran yang mereka masih pakai itu gitu loh. Itu Islam mempunyai catatan tersendiri gitu loh. Tapi untuk saat ini tidak perlu kami sampaikan itu karena bukan membahas itu gitu loh. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, kan dua bahasa yang digunakan Anda di Alkitab adalah Yunani dan Ibrani, kan begitu. Ya, betul. Sementara di Alkitab di Ibrani, bahasa Ibrani ataupun bahasa Yunani tidak mengenal istilah Allah. Yang mengenal istilah Allah hanya ada di dalam bahasa Arab yang dicantumkan dalam Al-Quran. Nah, itu begini, Pak. Sekarang saya mau tanya, kenapa pula sampai para ahli kitab menggunakan istilah Allah mencakup? Bukan ahli kitab, Pak. Yang menggunakan bahasa Allah itu adalah pemerintah menetapkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa untuk menunjukkan Maha Pencipta, mereka sudah meresmikan unsur serapan dengan nama Allah. Itu bukan keputusan kami, tetapi keputusan pemerintah. Maka Anda jangan mengada-ada. Tidak mengada-ada. Itu kan yang namanya kalau menerjemahkan dalam bahasa Indonesia itu namanya Tuhan. Yang ada di negara. Tidak bisa Tuhan. berarti Itu Tuhan itu. Oh, coba Bapak buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu sudah unsur serapan. Nah, yang kedua, kami menggunakan bahasa Indonesia tanpa menyimpang dari bahasa aslinya. Bahasa aslinya ada, kitabnya ada. Memang tidak dibuat di dalam terjemahan itu di atas bahasa Arab, bahasa Ibrani, di bawah bahasa Indonesia, tidak demikian. Tetapi ada Alkitab yang seperti itu. Nanti saya kasih Bapak link Alkitab Sabda, lengkap situ bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Indonesia. Makanya saya tanya, ada nggak istilah Allah? Ada. Kenapa tidak? Yang pertama mengenal Allah bukan orang Islam. Karena Islam hadir setelah Kristen hadir. Dan itu diakui di Al-Quran. Diakui di Al-Quran. Bahwa Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu pengikutnya namanya Nasrani, Nasara. Artinya kalau mereka mengenal Tuhan, itu berarti Nasrani yang mengenal Tuhan lebih dahulu, baru Islam datang kemudian. Berarti Bapak harus ikut Nasrani dong. Nah, jadi saya katakan memang istilah Allah ya, tidak bukan di zaman Islam saja. Pra-Islam juga, zaman jahiliyah, zaman penyembahan pagan juga menyebut Allah. Berarti, ya? Bapak, sebentar Pak, hati-hati Pak. Bapak seolah-olah mau mengatakan bahwa Allah itu penyembah orang pagan, mengatakan Allah juga. Saya tidak setuju itu. Allah itu adalah Tuhan, Allah SWT Allah. Makanya Anda kan belum paham. Bapak katakan itu adalah sesembahan orang pagan. Tidak. Kenapa Bapak jadi lari ke sana padahal Bapak seorang Muslim? Makanya saya katakan. Oke, nanti Anda boleh bertanya lah tentang itu. Yang penting yang jelas saya yang bertanya dulu. Ya kan? Kalau ingin penjelasan tentang bagaimana penyebutan Tuhan terhadap kalimat Allah, saya paham. Oke? Jadi Anda katakan istilah Allah itu sebelum Islam itu memang benar. Paham maksud saya? Ya, berarti Bapak mengakui itu adalah sesembahan kaum pagan. Kalau saya tidak, saya katakan itu adalah sesembahannya Nabi Muhammad. Ini kita bicara ilmiah, bukan kalau kita sudah berbicara ilmiah, kita harus melepaskan diri kita
tentang sentimen agama. Saya Ya setuju. kan? Saya setuju. Nah, Setuju. harus kita lepaskan dulu sentimen agama Anda. Betul, harusnya begitu Pak. Saya setuju dengan Bapak. I love you full. Nah, faktanya Anda gimana? Makanya saya katakan Anda jangan mengkaitkan dulu dengan keimanan Anda ataupun keimanan saya. Kita Ya. bicara ilmiah dulu. Kan sudah ilmiah itu Pak. Bahwa pertama Makanya saya ilmiahkan. sejarah, bahwa sejarah Sekarang mencatat. saya ilmiahkan pertanyaan saya. Adakah ya kan di dalam Alkitab ya baik perjanjian lama baik perjanjian lama maupun perjanjian baru karena dia menggunakan bahasa Ibrani ataupun bahasa Yunani yang Anda katakan tadi dua bahasa. Sekarang dua bahasa itu kok bisa mencaplok bahasa Allah itu dari mana? Kan sudah saya jelaskan ilmiahnya Pak. Urutan sejarah yang pertama ada adalah agama Yahudi, baru Kristen, baru Islam. Noval pamannya si Khadijah itu Kristen. Dia di Arab bicaranya bahasa apa? Itu bahasa Arab. Bukan bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Itu logika berpikir dan itu sudah sesuai dengan sains dan akademisi. Jadi apa lagi? Jadi kalau di negara ini kan sudah dikatakan itu resmi dikeluarkan oleh negara. Selesai, kita harus ikut. Beda ya, kalau zamannya Naufal itu dia agamanya agama Nasrani bukan Kristen. Loh, itulah agama Nasrani itu Pak. Itu di tahun berapa? Naufal itu sudah hidup di tahun 570-an. Karena Nabi 500 sampai 563. Artinya Kristen sudah ada di situ Pak. Betul. Dan ya sudah, artinya di Arab itu Kristen pun sudah banyak. Banyak tidak ya? Ini salah. Anda salah kaprah. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya. Jangan sampai salah persepsi. Jangan sampai salah persepsi ya. Saya katakan Kristen ada zaman Nabi ya. Ada, tetapi bukan Kristen maksud saya. Nasrani ada. Kristen Tetapi Pak, Kristen. Novel itu adalah Kristen Ortodoks. Oke, terserah Anda pemahaman Anda. Tetapi kalau kita lihat dari sejarah, ya, kita kembali ke sejarah pra-Islam, itu mengatakan Nasrani itu pra-Islam loh. Coba Anda baca sejarah pra-Islam ataupun pra-agama yang terakhir lah. Itu mengatakan agama itu Nasrani. Lihat buku sejarah. Loh, itu Pak, ketika Nabi Muhammad ada, Katolik pun sudah ada. Itulah. Oke. Kalau Alkitab mengatakan Nasrani itu adalah sekte daripada Yahudi. Oke, di sini Madi sedikit meluruskan dulu ya mengenai pemahaman tentang kata-kata Nasrani dengan Kristen tadi. Dalam ajaran Islam itu memaknai makna Nasrani itu lebih diidentikan dengan ahli kitab. Nah, bagaimana posisinya dalam ajaran Islam tentang ahli kitab ini? Ahli kitab ini orang yang masih berpegang pada saat di zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup dulu. Orang itu masih berpegang kepada kitab Taurat dan kitab Injil, yang mana posisinya tersebut masih mentauhidkan. Itu dalam posisi ajaran Islam loh ya, dari pandangan ajaran Islam. Dalam posisi berpegang teguh masih kepada kitab Taurat dan Injil. Nah, terus orang itu berada di luar suku Yahudi maupun bangsa yang ada pada daerah Israel tersebut. Nah, contohnya langsung di daerah Timur Tengah lah ya. Nah, itu orangnya disebut ahli kitab, masih percaya kepada dua kitab suci tersebut dengan konsep masih Tuhan yang tauhid gitu loh. Itu artinya tidak terbentur dari ajaran yang lain gitu loh. Memang saya akuin dalam ajaran Nasrani itu memang terpecah-pecah juga dia gitu loh. Terpecah-pecah golongan dan sakte-sakte dengan bermacam-macam aliran. Memang masih ada yang aliran yang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, masih ada aliran dalam ajaran Kristen juga masih ada. Saya juga tahu masih juga ada yang percaya bahwa Tuhan itu Tuhan Bapa aja gitu loh. Tidak ada Tuhan selain Tuhan Bapa yang di atas, juga masih ada aliran seperti itu. Cuman yang saya mau garis bawahin dulu,
Yang dimaksudkan dengan dialog ini artinya Nasrani yang masih disebut di dalam ajaran Islam itu ahli kitab. Ahli kitab ini ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya mereka masih berpegang kepada kitab Taurat dan kitab Injil yang masih bertauhid, artinya mengesahkan Tuhan itu loh. Itu yang dipandang dalam ajaran Islam. Selain itu mereka dalam Islam tidak disinggung gitu loh. Karena yang dipakai dalam hal ini dalam posisi ada Nabi Muhammad itu ahli kitab itu gitu loh. Itu posisinya yang dalam ajaran Islam ini yang mau disinggung dalam dialog ini loh. Ini terlepas dari ajaran Kristen yang Trinitas atau apapun namanya yang di luar keesaan Tuhan yang tauhid gitu loh. Oke, dilanjut dulu ya. Tetapi Al-Quran mengatakan Nasrani itu adalah pengikut Nabi Isa. Tetapi fakta sejarah mengatakan ketika Nabi Muhammad ada, yang ada itu adalah Katolik. Makanya dibilang ada Katolik Ortodoks, Kristen Koptik, dan Katolik Rom. Itu yang dulu masih ada, Pak. Protestan nanti belakangan muncul. Saya belum menemukan sejarah tentang yang zaman Rasulullah itu, zaman Nabi, ada namanya Kristen Ortodoks atau apa. Dari Nasrani tidak ada. Bacalah hadis bahwa yang mengatakan Nabi Muhammad waktu berdagang dia masih remaja, yang mengatakan ciri-ciri Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi, itu pendeta. Pendeta ya. Itu adalah gelar untuk orang Kristen. Enggak, pendeta itu orang Nasrani menggelarnya juga pendeta. Nasrani, Pak, menurut sejarah itu sudah lama hilang setelah Yesus wafat. Setelah Romawi menguasai dataran timur bagian timur tengah itu apa namanya itu Yerusalem segala macamnya, maka yang muncul kemudian adalah Katolik. Oke, mungkin kalau dalam hal ini dia akan menggarisbawahi dulu. Apapun namanya yang disampaikan oleh sang debater, dalam ajaran Islam itu di masa Nabi Muhammad itu namanya ahli kitab. Jadi pendeta yang bertemu Nabi Muhammad saat pedagang kakeknya Abdul Muthalib itu, Buhaira itu digolongkan dalam ajaran Islam itu ahli kitab. Ciri-cirinya ahli kitab ini bagaimana? Orang-orang ahli kitab ini apabila mereka masih berpegang kepada kitab Taurat dan Injil yang benar-benar masih mengesahkan Tuhan dengan ciri-cirinya bertauhid masih, maka dia juga statusnya masih dihargain dalam Islam, dia masih bisa masuk surga juga gitu loh. Itu yang disampaikan dalam posisi ini, ahli kitab ini gitu loh. Nah, yang jadi masalah sekarang masih ada ndak ahli kitab? Nah, itu allahu alam, karena sangat susah sekali untuk menentukan itu karena ahli kitab. Saya yakin hampir tidak ada lagi ahli kitab saat ini gitu loh. Termasuk di tanah Arab sana juga hampir tidak ada. Karena sudah membuyar, sudah berganti semua dengan jalur Trinitas gitu loh. Itu yang jadi garis yang patokannya gitu loh. Oke, dilanjutkan dulu ya. Pemerintahan Romawi. Nah, di sini mau saya jelaskan ya. Makanya saya katakan kenapa Nasrani masih ada? Anda mengatakan sudah hilang, tetapi faktanya masih ada. Yang makanya di Mekah ataupun di Arab pada zaman itu dikatakan kaum Hawariyun. Kaum Hawariyun ya, itu Pak. Jangan dipotong dulu. Yesus. Jangan Anda potong dulu. Iya. Jadi kaum Hawariyun ini adalah buronan dari Romawi dan bersembunyi di jazirah yang namanya Arab, bangsa Arab, karena bangsa Arab itu bangsa yang primitif. Al-Quran mengatakan kaum Hawariyun itu adalah pengikut-pengikut Nabi Isa. Iya, dikatakan Nasrani. Kaitannya dengan hubungan ayat, iya kan? Berarti kan ada. Itu karena dia buronan. Ini kalau orang Arab saya katakan, ya. Tapi faktanya pada saat itu dipotong dulu. Iya. Ya, jangan dipotong dulu. Anda main potong-potong ini yang mana mau dipahami nanti? Coba. Iya kan? Anda bicara, saya bicara, bagaimana kita mau paham? Ya udah, silakan. Nah, jadi saya katakan, kenapa dikatakan kaum Hawariyun? Dikarenakan penguasa Romawi mau mengejar-ngejar
orang-orang Nasrani mau dibantai, mau dibunuh, maka dia sembunyi di Arab. Bisa dikatakan, maka jumlahnya mereka sangat sedikit. Nah, maka Al-Quran mengatakan kaum Hawariyun itu adalah pengikut Nabi Isa. Memang Nabi Isa hidupnya kapan? Nabi Isa hidup dari tahun 1 sampai tahun 33. Artinya, Bapak bilang dikejar-kejar itu artinya orang hidup tahun 1 sampai tahun 33, begitu? Betul. Nah, kenapa kita cerita Nabi Muhammad tahun 570? 610 menjadi Nabi sampai 633. Ya karena ada perintah. Karena waktu mana? Jadi kalau kita masalah Nabi, oke, nanti Anda mau bertanya, kan saya jawab boleh? Oke, sekarang saya stop dulu nih karena waktu sudah 40 menit. Habis itu saya bertanya ya Pak ya, boleh ya? Saya stop dulu.